sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan kali ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lisdiani beserta anggota kelompok saya yaitu Noviana Krisdayanti, Valentina Wolio, Seruni Afriuni, dan Juanet Immanuela Sarira, yaitu akan membahas mengenai tentang cara meningkatkan suatu usaha atau mengembangkan usaha, yaitu yang mana tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh dosen kami pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman kelompok saya yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, dan juga Ibu Ratna selaku dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema mengembangkan usaha, yaitu kami mengambil produk samosa dengan kami ambil nama yaitu samosa sayur sosis ulala. Nah, yang mana samosa ini adalah makanan khas dari India. Biasanya itu dia disajikan dengan saus bernama chutney, biasanya dari ketumbar ataupun dari asam jawa. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kami mengembangkan usaha ini tidak hanya secara langsung, maksudnya didagangkan secara luas di masyarakat, tapi kami juga menyebarkannya melalui sosmed berupa Facebook maupun Instagram. Untuk info lebih lanjut mengenai produk kami telah menjelaskan itu pada pembahasan produk dan tema. Baiklah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Juanet Immanuela Sarira. Di sini saya akan membahas mengenai aspek-aspek umum. Namun sebelumnya itu saya akan membahas sedikit mengenai apa itu wirausaha. Jadi wirausaha itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ialah wira, yang artinya adalah berani, dan usaha yang artinya adalah kemampuan atau daya. Jadi wirausaha itu ialah kemampuan seseorang untuk dapat melihat atau menilai peluang bisnis guna meraih kesuksesan. Seorang entrepreneur ataupun wirausaha mempunyai ide-ide yang kreatif dan inovatif. Adapun jiwa-jiwa yang mereka miliki itu ialah memiliki percaya diri yang tinggi, semangat yang tinggi, berpikir secara inisiatif, rela dalam mengambil resiko, dan juga mempunyai jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, saya akan membahas aspek-aspek umum dalam kewirausahaan, yaitu yang pertama ialah nama usaha. Produk ini kami beri nama dengan samosa sosis sayur ulala. Kemudian yang kedua ialah tempat usaha. Usaha ini diproduksi di rumah saja dengan alasan untuk menghemat modal dan juga pengeluaran, serta segala perlengkapan yang dibutuhkan telah tersedia di rumah. Kemudian yang ketiga ialah pemilik usaha. Usaha ini dirintis oleh Seruni Afriuni, ditemani dengan Noviana, Lisdiani, Valentina, dan juga Juanet. Yang keempat ialah visi dan misi. Usaha ini tentunya memiliki visi dan misi. Visinya yaitu untuk memproduksi makanan ringan yang sehat, terjangkau, dan tentunya disukai oleh masyarakat. Kemudian misinya ialah berinteraksi dalam menciptakan ide-ide kreatif pada pembuatan menu yang menarik dan unik. Yang kelima ialah gambaran produk. Samosa merupakan kuliner yang berasal dari Timur Tengah. Awalnya makanan ini berisikan daging kambing, namun seiring perkembangan zaman, makanan ini terus termodifikasi. Ada yang berisi sayuran, buah-buahan, ataupun juga daging-daging yang lainnya. Dan juga dalam samosa ini dilapisi oleh kulit pangsit dan berbentuk segitiga. Berikut ini adalah model yang diperlukan untuk membuat samosa sayur ulala.
Dengan modal Rp34.000, kita dapat membuat 40 samosa. Kami menjual samosa dengan harga Rp12.000 per mika. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh laba sebesar Rp26.000. Perkenalkan, nama saya Valentina Moeleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran sosis sayur Ulala. Di sini agar dapat berjalan lancar, kami melakukan beberapa strategi pasar. Yang pertama, target dan segmentasi pasar. Yaitu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah demografi dan geografi. Pada geografi, kami tertuju pada wilayah yang cukup strategis yang dapat mengembangkan usaha kami, yaitu berada di Kota Balikpapan. Yang kedua, berdasarkan demografi pasar, kami tertuju pada target anak-anak sekolah, kalangan mahasiswa, dan masyarakat luas dan masyarakat sekitar tempat usaha kami. Yang kedua itu strategi pemasaran. Kami memberikan potongan harga dalam upaya memperkenalkan produk sehingga banyak orang yang tertarik untuk membeli dan mencicipi produk kami, sehingga dapat memperkenalkan produk kami lebih luas lagi ke masyarakat umum. Yang kedua, apabila dalam memesan ada pemesanan banyak dalam produk samosa ini, kami akan memberikan bonus. Bonus ini dapat berupa pengurangan harga awal sehingga dapat menguntungkan konsumen dan dia akan terus-menerus memesan produk kami dan dapat menjadi pelanggan tetap kami nantinya. Yang ketiga, untuk menanggulangi jumlah produksi yang berlebihan karena banyak produk yang belum terjual, terkadang kami langsung menawarkan ke konsumen. Seperti banyak orang-orang yang sedang berkumpul, itu kami melakukan penawaran kepada konsumen tentang produk kami ini. Yang keempat, yaitu kami membangun jaringan atau relasi dengan usaha lain sehingga dapat mendukung usaha kami ini dapat berjalan lancar ke depannya. Yang ketiga, kami melakukan promosi penjualan. Dalam usaha ini, kami mempromosikan produksi kami dengan cara menawarkan ke teman-teman kuliah, saudara, bahkan juga mencoba mempromosikan ke media sosial. Yaitu kami sudah membuat media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Akun Facebook dan Instagramnya kami itu dapat dicari di pencarian itu Samosa Ulala. Sekian, terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Noviana Krisdayanti, saya dari Biologi 2018. Di sini saya akan menjelaskan bagian lanjutan dari pemasaran yang ada dalam suatu usaha. Dalam suatu usaha pemula, perlu dilakukan beberapa aspek yang nantinya dapat memudahkan dalam mengembangkan suatu usaha. Aspek-aspek tersebut seperti 1. Membuat analisis SWOT. Analisis ini digunakan sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha dengan mengukur kemampuan terhadap lingkungan dan juga pesaing. Analisis ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Kekuatan atau strength. Rasa percaya bahwa produk ini dapat diterima oleh masyarakat, di mana produk ini dapat digunakan sebagai makanan sekaligus cemilan yang memiliki cita rasa yang enak, gurih, renyah, dan juga lezat. Dengan rasa yang murah dan terjangkau, lokasi yang strategis, dan juga pesaing yang belum cukup banyak. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam usaha ini seperti produk tidak tahan lama karena dalam pengolahannya tidak menggunakan bahan pengawet, kemudian produk mudah ditiru, harga bahan baku yang tidak stabil, dan belum memiliki cabang. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Sebenarnya produk seperti samosa ini sudah banyak di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha ini masih belum banyak dilakukan, sehingga pesaingnya pun masih sedikit. Kemudian dari cara pembuatannya, hasil, dan juga nama yang diberikan dalam usaha ini berbeda pada umumnya, sehingga peluang pemasarannya cukup baik dan juga mendapatkan keuntungan. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman yang dapat timbul dalam usaha ini seperti adanya persaingan yang kurang sehat dengan pesaing-pesaing yang lain. Kedua, pesaing yang lain yang lebih terkenal di kalangan masyarakat. Ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil. Dan yang keempat, adanya produk serupa yang memiliki kualitas yang baik dan juga harga yang murah, sehingga akan memudahkan produk ini dijatuhkan. Selain membuat analisis SWOT, aspek lain yang perlu dilakukan dalam suatu usaha yaitu membuat analisis 4P. Analisis 4P ini terdiri dari 1. Analisis produk. Produk ini merupakan produk olahan samosa sosis sayur yang terbuat dari bahan dasar kulit pangsit dengan isian sosis ayam dan juga sayur. Yang kedua, price atau harga. Harga yang ditawarkan dalam usaha ini yaitu 12.000 per mika.
di mana satu mika terdiri dari 7 buah samosa sosis sayur. Yang ketiga, promosi. Usaha ini akan dipromosikan dengan mengenalkannya atau menawarkannya kepada teman-teman kuliah, tetangga, saudara, keluarga, dan bahkan akan dipromosikan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Yang keempat, place atau tempat. Bagi konsumen yang sekiranya ingin menikmati produk ini secara langsung, akan disediakan tempat dengan keadaan yang bersih, rapi, aman, dan nyaman bagi konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seruni Apriyuni. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat samosa sosis sayur ulala. Bahan yang diperlukan untuk membuat samosa sosis sayur ulala yaitu kentang, wortel, sosis ayam, daun bawang, telur, penyedap rasa, kulit pangsit, dan minyak goreng. Cara membuat yaitu yang pertama, kupas kulit kentang dan wortel, kemudian cuci bersih lalu potong dadu. 2. Potong-potong sosis ayam. 3. Iris tipis daun bawang. 4. Panaskan minyak goreng dan tumis semua bahan. 5. Isi kulit pangsit dengan sayur dan sosis yang telah ditumis, lalu olesi kulit pangsit dengan telur, kemudian tempelkan kulit pangsit menyerupai segitiga. 6. Panaskan minyak goreng, kemudian masukkan samosa dan goreng hingga berwarna kecoklatan. Samosa siap untuk dihidangkan. Jadi olahan samosa ini adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan karena sangat jarang ditemui. Selain itu juga kami membuat beberapa variasi dalam isiannya. Selain itu juga harganya murah dan terjangkau. Dan apabila usaha ini ditekuni dengan ulet, maka akan menghasilkan peluang usaha yang menjanjikan dan juga menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi. Dan juga dapat menjadi sumber daya peluang kerja bagi pekerja lainnya. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.